Jadi kata prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu bukan hanya sebuah prasangka terhadap Allah dalam bentuk apapun yang bisa dia imajinasikan. Tapi prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu menggambarkan sebuah sudut pandang di mana ketika ada sebuah peristiwa terjadi, kita memberikan asumsi muatan gitu terhadap itu. Ini sinyal semesta bakal lancar. Atau ada sebuah kejadian apapun, ini jalan untuk aku naik dan lompat lebih tinggi misalnya. Ada kejadian apapun, alhamdulillah nggak terjadi kondisi itu, berarti aku sedang diselamatkan. Jadi cobalah sama teman-teman untuk lebih kenal tentang law of assumption atau hukum asumsi, hukum prasangka. Karena semakin kamu memprasangkakan hari-hari kamu menyenangkan, baik, happy, itu yang akan terjadi. Karena semua orang berangkat dari basic yang beda-beda, Mas. Kalau kita buat kurva gitu ya, dari mulai yang menyerapnya awal, terus dia menyerapnya tinggi, anggaplah mungkin dia jenius, atau mungkin apa kalau kita bikin perjalanan kurva, itu kan spiritual awakening orang tuh beda-beda. Tapi sebenarnya kan landasan utama basic dalemannya sama. Sebenarnya kuncinya sangat simpel banget, Mas Hendra. Simpel banget. Menuju kelimpahan, menuju kesadaran, itu sangat simpel. Kenapa simpel? Orang itu natural kamu. Orang itu ada di dalam dirimu. Kunci dari segala kunci, dari semua solusi rumit yang jika kita anggap rumit ya. Itu cuma 2 kata, Mas. Mau berubah atau nggak mau berubah. Itu aja. Mau berubah atau nggak mau berubah. Mau tetap pakai identitas lama, penderitaan dan kekurangan, atau mau loncat, bukan loncat ya, atau mau dalam identitas baru, bahagia dan berkelimpahan. Cuma itu. Kalau kamu udah ngambil keputusan, aku nggak mau yang lama nggak enak, looping, gue menderita. Berarti gue pilih yang ini. Sebuah pilihan selalu ada konsekuensi dong, Mas. Yeah. Konsekuensinya ya habitnya berubah gitu loh. Kita nggak bisa milih yang ini, tapi tetap dalam gerak yang lama gitu. Yang nggak berubah datanya. Ini kan hanya bercerita tentang program, Mas. Program data, file, memori di dalam pikiran. DNA kita nih manusia. Ini kan cerita memori yang tersimpan, Mas. Cerita file-file yang tersimpan. Bisa dilihat timeline prosesnya, Mas. Jadi, jika ini dilakukan secara rutin dalam kesadaran yang sadar untuk memilih, aku nggak mau dalam identitas lama yang menderita dan kekurangan. Aku ingin naturalnya aku, di mana Allah menciptakan kita dalam judul hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan. Di sini sekali lagi aku betul-betul ingin sampaikan ke teman-teman semua yang nonton saat ini. Izinkan teman-teman untuk terbuka, izinkan teman-teman untuk berani menerima sebuah kenyataan bahwa hak hidup semua orang yang hidup di alam semesta ini yang namanya manusia, itu hak hidup yang udah ditaruh sama Allah. Rencana penciptaan awal, itu tuh bahagia dan berkelimpahan, Mas. Itu udah hak kamu gitu. Itu yang harus kamu bisa alami dalam hidup kamu yang cuma sekali ini gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman di titik sekarang 2025 belum ketemu kata bahagia dan belum mengalami kata kelimpahan. Kita gali lebih dalam nih, Mas Hendra. Teh Feby, kalau kata bahagia oke lah, kita tahu ya. Bahagia kita bisa rasain. Kalau berkelimpahan gimana Teh? Apa aku harus punya mobil Ferrari? Apakah aku harus punya rumah 10M? Ataukah uangku harus deposito yang banyak? No, bukan. Bukan itu, Mas Hendra. Kata berkelimpahan itu adalah sebuah mental. Sebuah rasa yang bisa kamu rasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup.
Jadi kalaupun misalnya di proses perjalanan awalnya kita seorang guru, misal gitu ya, kita seorang petani misal, atau kita seorang pekerja ART misal, atau apapun itulah basicnya. Ketika sebuah rasa kamu sudah mulai bisa merasakan bahwa hidup ini indah, Allah tuh baik, hidup di titik sekarang nih, di sini, saat ini, sekarang, hidup ini udah lebih dari cukup. Gitu. Mental cukup inilah yang perlu kita tularin. Karena itu start awalnya dari situ. Mau kita nol, mau kita minus, mau kita dalam start apapun, mau tukang becak, mau kuli bangunan, whatever. Ketika start pertama kamu adalah rasa mental yang, ya Allah makasih ya Allah, semua yang menjadi realita dalam kehidupanku, hidup ini udah lebih dari cukup. Nah, kata rasa yang cukup, ketika kita merasakan itu cukup, berikutnya kan ada rasa terima kasih dong, benar nggak? Ada rasa syukur dong. Ketika kita merasakan hidup ini udah lebih dari cukup. Lalu berikutnya kita berterima kasih. Ya Allah makasih atas segala yang sudah dihantarkan dalam kehidupanku. Start dari situ aja deh. Kalaupun misalnya di titik kita minus ya, maksudnya ada PR, ada utang, ada segala macam, ada udah cicilan apa segala macam. Sementara ini itu memang realita yang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ada PR, ada utang, ada apa, ada PR tertentu lah. Tapi kalau seandainya kita fokus sama rasa kekurangan, punya utang, rasa kekurangan, punya sesuatu yang belum kita punya, ada rasa kekurangan. Tapi jika teman-teman semua terbuka untuk memahami, satu, hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, itu dulu deh yang pegang. Artinya semua orang punya hak yang sama untuk mengalami itu dalam hidup dia. Kenapa? Manusia diciptakan dalam level yang sebaik-baiknya proses penciptaan. Dan di dalam begitu banyak kisah gitu ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi memulai segala sesuatu di dalam judul itu, Mas. Tenang. Duduk diem. Sadari bahwa kalau kamu diem, kamu akan ketemu tuh sama sejatinya kamu tuh yang tenang, damai. Start dari situ dulu. Lalu rasakan nafas. Tarik nafas masuk. Waduh. Nanti tuh ketemu tuh titik kliknya, klik gitu. Iya ya, Allah hadirnya lewat nafas. Itu aja dulu. Itu kan gak susah, gak perlu pakai modal. Gak perlu ikut kelas juga kok. Start dari situ dulu aja. Berikutnya kalau udah, ya Allah, makasih atas nafas, ya Allah. Start from grateful dulu deh. Dari kata bersyukur dulu. Karena di dalam satu kitab suci itu dikatakan, ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Pasti nikmatmu akan aku tambahkan. Nah, start di situ dulu. Nanti tuh mulai tuh kebuka, jalan keluar kebuka, solusi kebuka. Nah kalau udah ketemu satu kata itu, hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, oh TVB berarti hak hidup aku bisa merasakan bahagia dan kelimpahan dong. Absolutely yes. Nah ketika udah mulai gitu, terus aku praktek apa teh? Sadar nafas syukur aja dulu gimana? Yang gak perlu pakai modal, gak perlu ngeluarin duit, gak perlu apapun. Kalau udah bisa sadar nafas syukur ya udah, biarkan nanti aliran ini mengalirkan, tubuh kamu akan bergerak bagaimana, seperti apa gitu.